Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Auliani dari Prodi Manajemen semester 4 kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas video Manajemen Sumber Daya Manusia 2, dosen pengampu Haji Agus Maulana SEMM. Di sini saya mengambil salah satu materi tentang motivasi kerja. Motivasi kerja, menurut Hasibuan, motivasi mempersonalkan bagaimana cara mengarahkan daya potensi bawahan agar mau bekerja secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Menurut Robbins, motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Menurut Winardi, motivasi kerja adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang manusia yang dapat dikembangkan oleh kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter dan imbalan non-moneter, yang dapat mempengaruhi hasil kinerja secara positif atau secara negatif. Hal mana tergantung pada suatu dan kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan. Jenis-jenis motivasi kerja. 1. Motivasi kerja positif adalah suatu dorongan yang diberikan oleh seorang karyawan untuk bekerja dengan baik dengan maksud mendapatkan kompensasi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan berpartisipasi penuh terhadap pekerjaan yang ditugaskan oleh perusahaan atau organisasinya. 2. Motivasi kerja negatif dilakukan dalam rangka menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa kerja. Selain itu, motivasi kerja negatif juga berguna agar karyawan tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan. Berdasarkan motivasi dapat dibedakan menjadi motivasi eksternal dan internal. Motivasi internal timbul pada diri pekerja waktu dia menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan yang bersumber dari dalam diri pekerja itu sendiri. Motivasi internal adalah motivasi yang muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang ada di luar pekerjaan dan dari luar diri pekerja itu sendiri. Dimensi indikator motivasi kerja. Menurut Wibowo, dimensi indikator motivasi kerja adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan untuk berprestasi itu ada beberapa bagian. A. Tenaga kerja. B. Kualitas kerja. C. Tanggung jawab. D. Resiko. 2. Kebutuhan memperluas pergaulan itu ada 2. A. Komunikasi. B. Persahabatan. 3. Kebutuhan untuk menguasai suatu pekerjaan itu ada 3. Yang A. Pemimpin. B. Duta perusahaan. 3. Keteladanan. D. Kepuasan kinerja. Definisi kepuasan kerja menurut Sutarto Wijono adalah suatu perasaan yang menyenangkan yang merupakan hasil dari persepsi individu dalam rangka menyelesaikan tugas atau memahami kebutuhan untuk memperoleh nilai-nilai kerja yang penting bagi dirinya. Robin menggunakan bahwa kepuasan kerja adalah sebagai suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Sedangkan Handoko menggambarkan bahwa kepuasan kerja adalah suatu keadaan emosional sebagai refleksi dari perasaan dan berhubungan erat dengan sikap karyawan sendiri. Situasi kerja sama antara pimpinan dan karyawan. E. Indikator kepuasan kerja. Menurut Anwar, indikator kepuasan kerja itu ada 4. 1. Kesesuaian. 2. Rasa adil. 3. Hilangnya perasaan tidak puas. 4. Satisfiers. Menurut Rival, secara teoritis, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja sangat banyak jumlahnya, seperti gaya kepemimpinan,
produktivitas kerja, perilaku, locus of control, pemenuhan harapan penggajian dan efektivitas kerja. F. Faktor-faktor kepuasan kerja. Gisel dan Brown menggunakan 5 faktor yang menimbulkan kepuasan kerja, yaitu 1. Kedudukan atau posisi, 2. Pangkat atau golongan, 3. Umur, 4. Jaminan finansial dan jaminan sosial, 5. Mutu pengawasan. Selanjutnya, Brown mengungkapkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja, yaitu faktor hubungan antar pegawai, faktor individual, dan faktor luar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.